Untuk lagu pertama, mari kita buka dalam LPMI 169, Berdiri dalam Perjanjian Tuhan. Berdiri dalam perjanjian Tuhan, sepanjang zaman ucapkan pujian, kemuliaan tertinggi nyanyikan, tinggal di dalam janji Tuhan. Tinggal dalam janjinya Tuhan yang kukuh. Aku tinggal dalam janji Tuhan. Berdiri dalam perjanjian kekal, biarpun kabut kesusahan tebal, oleh sabda Tuhan jiwaku kebal, tinggal di dalam janji Tuhan. Tinggal dalam janjinya Tuhan yang kukuh. Aku tinggal dalam janji Tuhan. Berdiri dalam perjanjian Raja, bersatu dengannya karena cintanya, diberi kekuatan oleh cintanya, tinggal di dalam janji Tuhan. Tinggal dalam janjinya Tuhan yang kukuh. Aku tinggal dalam janji Tuhan. Aku tinggal dalam janji Tuhan. Untuk lagu seterusnya, mari kita buka dalam LPMI 38, Yesus Sahabat Terindah. Yesus sahabat terindah, yang menghapuskan dosa, segala pergumulan kita serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tanggung, berapa suka pun lenyap, karena kita tak bertekun dalam doa yang tetap. Kalau datang pencobaan,
Why am I the only one in my class who doesn't own a cell phone? Why don't you purchase one? You know that I am just a student and that I don't have money. Then why don't you canvas? You'll be doing God's work and earning money. Luana was 15 years old when she considered her father's advice to canvas. At the end of her campaign, she was finally able to purchase her first cell phone after tithing and giving promise, a percentage-based regular and systematic offering from all her income. The following year, she canvassed again, earning enough to pay for her expenses, returning God's part, and still saving some money. One day, her father was thinking about how to give her the best financial education. So he said, Hey Luana, why don't you open a savings account to earn some interest from the money you have? But I no longer have that money. What? What do you mean? How did you spend all that money? Well, last Sabbath, the pastor told us that they launched a plan to renovate the church and ask those whose hearts were touched by God to give a free will offering, an offering of sacrifice, in addition to their tithe and promise. After praying, I decided that if you suggested that I open a savings account, this would be the sign that I should invest all the money into the church's renovation. So from now on, I no longer have that money. The Word of God invites us to regularly return tithes and give promise. But in addition to that, we may occasionally receive a call from the Holy Spirit to give also free will offerings. Ellen G. White says that which you bestow in the cause of God is not lost. Instead, these resources are gaining continually in value and will be registered to your account in the kingdom of heaven. Then she adds that you are to be recipients of the eternal wealth, and all that you lay up above is secure from disaster and loss, and is increasing to an eternal and enduring substance. Let us ask the Lord to make us sensitive to His voice when He calls us to deny self and sacrifice for the advancement of His kingdom. May we put our desires last and God first. Though sometimes we don't see how they could. Struggles that break our hearts in two, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Trust His heart. Is the master plan, and He holds our future in His hand. So don't
tapestry is weaving you and me to someday be just like He. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He alone knows what is best for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Trust His heart. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, sebelum saya mengungsikan firman Tuhan, saya senang untuk membawa Anda di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada waktu ini kami mengundang kehadiran Tuhan, sementara kami siap untuk belajar firman Tuhan, dan hadir bersama dengan kami Tuhan, sehingga kami akan fokus pada Engkau dan Engkau saja. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Shabbat Shalom. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Kristus, tahukah Anda, perkataan Shalom sangat selalu ditemukan di dalam Alkitab bahasa Ibrani. Tahukah Anda juga bahwa Shalom merupakan suatu ucapan selamat yang biasa dituturkan di kalangan umat-umat Tuhan. Apabila seseorang mengucapkan Shalom pada waktu pagi, yang akan menjawab kepada ucapan selamat itu juga akan mengatakan Shalom. Begitu juga apabila dia bertemu dengan seseorang yang lain pada waktu tengah hari, dia mengucapkan Shalom, dan orang itu juga akan menjawab Shalom kepada orang yang mengatakannya. Ucapan Shalom juga boleh digunakan pada waktu malam. Apabila seseorang bertemu dengan seseorang yang lain pada waktu malam dan mengucapkan Shalom di antara sesama sendiri, mereka juga akan menjawab dengan perkataan Shalom. Sebagai sebuah kata nama, perkataan Shalom selalu diterjemahkan sebagai damai. Di dalam Alkitab, perkataan damai, perkataan Shalom, boleh sahaja merujuk kepada waktu di mana tidak ada konflik ataupun peperangan. Tetapi di dalam Alkitab juga menunjukkan kepada kita maksud ataupun makna yang lebih dalam akan perkataan Shalom itu sendiri. Di dalam Perjanjian Lama, perkataan Ibrani untuk damai adalah Shalom. Dan di dalam Perjanjian Baru, perkataan Yunani, perkataan Greek untuk damai ialah Erene. Maksud asas kepada perkataan Shalom adalah sesuatu yang sempurna ataupun sesuatu yang berada di dalam kepenuhannya. Shalom boleh saja merujuk kepada sebuah batu yang sangat sempurna, yang tidak mengalami sebarang retakan. Di dalam buku Yosua pasal 8 ayat 31, umat-umat Tuhan mengingat kembali perintah Musa untuk membina suatu mezbah batu yang sempurna. Di dalam beberapa ayat yang saya gunakan berikut ini, saya mengambil daripada Alkitab Ortodoks Yahudi.
yang akan memperlihatkan kepada kita beberapa perkataan Ibrani di dalam bahasa asalnya, hanya untuk memperlihatkan kepada kita bagaimana perkataan asal itu merupakan perkataan shalom. Just as Moshe, Ebed Hashem, sama seperti Musa, hamba Tuhan, commanded the Bani Israel, memerintahkan anak-anak Israel, as it is written in the Sefer Torah Moshe, seperti yang tertulis dalam buku Taurat Musa, a mizbeach avanim shelemot, suatu mezbah batu yang sempurna. Perkataan shelemot yang digunakan di dalam buku Yosua pasal 8 ayat 31 ini mempunyai kata dasar daripada perkataan shalom di dalam bahasa Ibrani. Sama seperti di dalam bahasa Malaysia, kita mempunyai perkataan dasar lari. Dan apabila kita menggunakan perkataan dasar lari ini untuk menggambarkan fungsi-fungsi yang tertentu. Contohnya, apabila kita mau menunjukkan bahwa seorang itu sedang berlari, kita menambahkan imbuhan ber dan tambahkan perkataan dasar lari. Maka ia menjadi berlari, menunjukkan bahwa lari itu sedang dilakukan. Ia sedang berlari. Ia juga boleh menjadi satu kata nama yang baru. Apabila kita menambahkan imbuhan pe dan an di dalam perkataan dasar lari itu, ia akan menjadi perkataan pelarian. Jadi perkataan shelemot, perkataan yang digunakan di dalam buku Yosua 8 ayat 31, juga mempunyai bentuk seperti itu. Ia berasal daripada perkataan dasar shalom. Mari kita lihat contoh kedua penggunaan perkataan shalom di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Di dalam buku Ayub pasal kelima ayat 24, ia mengatakan seperti ini di dalam Alkitab Ortodoks Yahudi. And thou shall know that shalom shall be thy ohel. Dan kamu akan mengetahui bahwa damai berada di dalam kemamu. And thou shalt visit thy habitation. Dan engkau akan menemukan setiap milikmu. And find nothing wanting. Dan mengetahui bahwa semuanya dalam keadaan yang berkecukupan. Ini bermaksud seluruh yang berada di dalam kekuasaan Ayub, seluruh yang berada di dalam kemahnya, dalam keadaan shalom, dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang lengkap. Bermaksud tidak ada daripada binatang-binatangnya, binatang-binatang peliharaannya yang telah hilang. Shalom juga boleh saja bermaksud kepada lengkapnya tubuh badan seseorang itu. Sama seperti apabila Daud bertemu dengan saudara-saudara lelakinya di medan peperangan. Dia bertanya shalom mereka. And David left his supplies in the yard of the Shomer Hakelim. Dan Daud meninggalkan bekalan yang dibawanya ke dalam tangan penjaga bekalan itu. And ran into the ma'araka. Dan berlari ke barisan hadapan. And came and gave shalom greeting to his akhim. Dan kemudian datang dan mengucapkan shalom kepada saudara-saudara lelakinya. Ini daripada buku 1 Samuel pasal 17 ayat 22. Apakah yang firman Tuhan maksudkan apabila mengatakan bahwa Daud datang ke barisan hadapan dan mengucapkan shalom kepada saudara-saudara lelakinya? Adakah ia hanya suatu ucapan shalom semata-mata, sama seperti apabila seseorang bertemu dengan seseorang yang lain lalu mengucapkan shalom kepada mereka? Ini tidak masuk akal. Yang lebih masuk akal adalah Daud sedang bertanya keadaan mereka dengan mengucapkan shalom kepada saudara-saudara lelakinya. Daud sebenarnya bermaksud ingin mengetahui bagaimanakah keadaan saudara-saudara lelakinya yang berada di barisan hadapan peperangan tersebut. Adakah mereka masih memiliki tangan mereka? Adakah mereka masih memiliki kaki mereka? Adakah mereka masih memiliki anggota-anggota tubuh badan mereka? Secara singkatnya, apabila Daud mengucapkan shalom, mengatakan shalom, bertanya shalom kepada saudara-saudara lelakinya, dia sedang bertanya, adakah mereka berada di dalam keadaan yang sempurna, di dalam keadaan yang selamat, dan berkecukupan daripada anggota badan mereka. Kerana mengingatkan bahwa mereka sedang berperang di barisan hadapan,
mereka mungkin saja mengalami kecederaan dan kehilangan anggota tubuh badan mereka akibat daripada peperangan tersebut. Ingatkah Anda apabila Raja Daud mengatakan dia ingin membina rumah bagi Tuhan? Dia melihat kepada keadaan dirinya, dia tinggal di istana yang sangat mewah. Lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan izinkan saya untuk membina rumah bagimu. Tetapi Tuhan tidak membiarkan Raja Daud untuk membina rumah bagi dia. Tetapi dia mengatakan kepada Raja Daud bahwa anaknya, Raja Salomo lah yang akan menyiapkan rumah bagi Tuhan. Oleh sebab itu, Raja Daud telah melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan, menyediakan kayu-kayu, menyediakan batu-batu, dan menyediakan bahan-bahan binaan yang lain, mengumpulkannya agar apabila tiba waktunya Raja Salomo membina rumah Tuhan, maka rumah Tuhan itu akan disiapkan dengan segera. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, Raja Salomo juga telah membawa shalom ke dalam bait suci Tuhan apabila ia menyempurnakan bait suci Tuhan tersebut. Daripada buku 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 25 mengatakan, demikianlah Raja Salomo menyelesaikan pembinaan rumah Tuhan. Jadi perkataan dasar yang digunakan untuk menggambarkan perkataan menyelesaikan itu adalah perkataan shalom. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, Alkitab juga menunjukkan kepada kita penggunaan shalom yang lain. Di dalam situasi yang berikut ini, apabila Anda mempunyai binatang peliharaan dan binatang peliharaan Anda merosakkan tanaman jiran Anda ataupun orang lain yang Anda ketahui, Anda harus shalom semula orang yang telah binatang Anda rosakkan tanamannya itu dengan memberikan ganti rugi yang telah mereka alami. Perkataan shalom yang digunakan di sini kita boleh lihat dengan jelas melalui ayat Alkitab yang kita akan baca ini. Jika seseorang membiarkan ternakannya meragut rumput di ladang ataupun ladang anggur, lalu ternakan itu berkeliaran dan makan tanaman di ladang orang lain, pemilik ternakan itu mesti membayar ganti rugi dengan hasil yang terbaik dari ladang atau ladang anggurnya sendiri. Keluaran 22 ayat 5. Perkataan yang diterjemahkan sebagai ganti rugi di dalam Keluaran 22 ayat 5 itu diterjemahkan daripada perkataan asal bahasa Ibrani yang menggunakan perkataan dasar shalom. Jadi apabila binatang ternakan kita memakan hasil tanaman daripada ladang orang lain, maka kita harus shalom semula apa yang telah dimakan itu. Oleh kerana pemilik ladang itu tidak memiliki shalom di dalam hati dia, kerana dia telah kehilangan hasil ladang dia. Dia tidak memiliki damai di dalam hati dia. Jadi kita harus memberikan shalom itu semula dalam bentuk ganti rugi yang terbaik kepadanya. Jadi saudara dan saudari, ini sangat dekat dengan budaya kita, di mana kita mengenali budaya sogit di dalam budaya kita sendiri. Apabila kita merosakkan ataupun sesuatu harus dilakukan untuk menggantikan perkara yang telah terjadi, sogit itu diberikan. Itu adalah konsep daripada shalom sendiri. Maksudnya, apa yang hilang kita ganti, apa yang telah rosak kita gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi begini apabila kita bercakap tentang konsep shalom di dalam perhubungan manusia. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, Raja Salomo di usia tuanya juga telah menggunakan perkataan shalom ini untuk menunjukkan bagaimana suatu perhubungan yang telah rosak itu harus diperbaiki semula, dan apabila ia terjadi, shalom ada di situ, damai ada di situ. Daripada buku Amsal pasal 16 ayat 7 mengatakan, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saudara dan saudari, di dalam Alkitab, apabila dua kerajaan saling bermusuhan di antara satu sama yang lain, dan dikatakan apabila mereka memiliki shalom, mereka berdamai,
ia bukan hanya bermaksud mereka berhenti berperang di antara satu sama yang lain, tetapi ia juga bermaksud bahwa mereka akan mula bekerja sama untuk satu sama yang lain untuk kebaikan mereka masing-masing. Ini adalah keadaan shalom yang sepatutnya dilakukan oleh raja-raja Israel, tetapi ini tidak pernah berlaku di dalam sejarah umat-umat Tuhan. Itulah sebabnya, saudara dan saudari, Alkitab berbicara tentang seorang raja yang akan datang, yang mana pemerintahannya akan sangat berbeza daripada raja-raja duniawi. Di dalam Daniel 2 ayat 44 di sana mengatakan, pada zaman raja-raja itulah Allah semesta langit akan mendirikan sebuah kerajaan yang tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Nabi Yesaya, dia melihat ke hadapan, melihat kepada raja yang akan datang ini, seorang putra damai, seorang raja damai. Dan dia mengatakan, seorang anak telah dilahirkan bagi kita, seorang anak lelaki telah dianugerahkan kepada kita. Dia akan menjadi pemimpin kita. Dia akan disebut penasihat bijaksana, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Dan bahagian akhir ayat ke-6 mengatakan bahwa pemerintahannya akan sentiasa shalom, akan sentiasa aman dan damai. Jadi pemerintahan raja yang akan datang ini akan membawa shalom yang tidak ada ujungnya, akan membawa damai yang tidak berpenghujung. Suatu waktu di mana Tuhan akan membuat semula suatu perjanjian damai dengan umat-umatnya yang percaya kepadanya dan memperbetulkan setiap kesilapan yang telah berlaku dan menyembuhkan setiap satu penyakit-penyakit dosa. Itulah sebabnya, saudara dan saudari, kelahiran Yesus apabila ia diumumkan di dalam perjanjian baru, ia diumumkan sebagai datangnya Erene. Masih ingat perkataan shalom di dalam bahasa Yunani adalah Erene. Di dalam Lukas 2 ayat 14 mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan Erene, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, Rasul Paulus di dalam perjanjian baru, dia mengatakan bahwa apabila Yesus dilahirkan, dia telah membawa damai kepada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa kepada Tuhan. Dan damai itu terjadi apabila dia lahir, dia mati, dan kemudian dia dibangkitkan daripada kematian. Di dalam ayat yang kita akan baca ini mengatakan, sekarang kita sudah berbaik semula dengan Allah karena kita percaya kepadanya. Oleh itu kita hidup dalam kedamaian dengan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 5 ayat 1. Idealnya, saudara dan saudari, adalah bahwa Kristus mengembalikan kesempurnaan di dalam hubungan di antara manusia dan Tuhan yang telah rosak oleh karena dosa yang telah berlaku. Itulah sebabnya juga, saudara dan saudari, Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus sendiri adalah Erene kita. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Efesus 2 ayat 14 dan ayat 15. Saudara dan saudari, Yesus Kristus adalah manusia yang lengkap, manusia dengan kesempurnaannya, yang mana menggantikan tempat kita, yang mana kita telah gagal dan dia tidak pernah gagal. Dan oleh sebab itu, sekarang Yesus Kristus memberikan kehidupannya kepada kita sebagai suatu pemberian yang besar. Dan ini bermaksud setiap orang-orang yang memanggil Kristus sebagai Tuhan mereka, mereka dipanggil untuk menghasilkan ataupun membawa damai di dalam
dunia ini. Itulah juga sebabnya mengapa Rasul Paulus telah memberi arahan kepada gereja-gereja perjanjian baru agar mereka sentiasa berada di dalam keadaan yang disatukan melalui suatu ikatan damai. Di dalam Efesus 4 ayat 3 mengatakan, berusahalah sebaik-baiknya untuk hidup damai, supaya kesatuan yang diberikan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Efesus 4 ayat 3. Dan ikatan damai ini memerlukan umat-umat Tuhan untuk memiliki rasa rendah diri dan kesabaran dan sentiasa melihat satu sama lain di dalam kasih. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, Kristus telah datang sebagai damai kita. Dia adalah damai kita dan Dia mengundang kita untuk bersama-sama tinggal di dalam kedamaian yang Dia mahu berikan kepada kita, agar kita juga dapat menjadi pembawa damai dan dapat hidup damai di antara satu sama yang lain. Ini adalah kepenuhan bagi perkataan shalom itu sendiri. Ini adalah shalom yang ada di dalam Alkitab. Ini adalah maksud sebenar daripada shalom itu. Dan daripada ini, biarlah kita dikuatkan, sehingga kita bukan hanya memiliki shalom di dalam diri kita, tetapi kita juga memiliki shalom di antara satu sama yang lain, sehingga kita dapat memberikan, menunjukkan shalom kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita, sehingga shalom itu akan membawa mereka kepada sumber shalom yang sebenarnya, Yesus Kristus. Tuhan memberkati Anda. Untuk menutup perkongsian firman Tuhan pada hari Sabat ini, saya mengundang Anda untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih berkat-Mu kepada kami, penjagaan-Mu kepada kami, dan terima kasih firman Tuhan telah berbicara kepada kami. Tetaplah bersama dengan kami sepanjang hari Sabat ini Tuhan, dan pelihara kami jauh daripada segala bahaya. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kepadanya
hidupnya. Yo koi ko tino do